Halo semuanya, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman mata kuliah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang terhormat Ibu Selma Putri Safira selaku dosen pengampu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 13 yaitu Current Liabilities, Provisions, and Contingencies. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Jenzi Fevilia Haryanto dengan NPM akhir 235, kemudian Marcella Amandita dengan NPM akhir 164, Jelita Kalia Rahmaliza dengan NPM akhir 381, Aulia Esi Saadiah dengan NPM akhir 042, kemudian saya sendiri Maria Susanti dengan NPM akhir 359, kemudian M. Yazid Fikri dengan NPM akhir 294, dan Niko Sanjaya dengan NPM akhir 350. Selamat menyaksikan video materi kami. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama pada bab ini, yaitu kita membahas mengenai current liabilities, provisions, and contingents. Jadi, menurut IASB, liabilitas ini adalah kewajiban perusahaan saat ini yang muncul akibat transaksi masa lalu dan akan menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan. Nah, bab ini itu akan fokus pada 4 bagian utama, yaitu yang pertama, current liabilities, kemudian provisions, contingents, serta presentation and analysis. Nah, IFRS sekarang ini lebih ketat dibandingkan dengan standar lamanya. Nah, dulu itu perusahaan bisa mengakui cadangan kerugian masa depan walaupun belum pasti terjadi. Hal tersebut ini dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi laba perusahaan. Jadi, oleh karena itu, IFRS sekarang menegaskan bahwa liabilitas hanya boleh diakui jika benar-benar berasal dari peristiwa masa lalu dan nilainya itu dapat diestimasi secara wajar. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan current liabilities. Jadi, current liabilities sendiri merupakan kewajiban jangka pendek suatu perusahaan. Nah, suatu kewajiban ini diklasifikasikan sebagai current liability jika akan diselesaikan dalam operation cycle normal atau maksimal 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Operation cycle sendiri merupakan periode mulai dari pembelian barang atau bahan baku sampaikah diterima dari penjualan produk. Nah, contoh dari current liability sendiri antara lain adalah account payable, notes payable, utang pajak, dividend payable, dan unrealized revenue. Nah, informasi current liabilities ini sangat penting karena membantu investor dan kreditor menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai account payable. Nah, jadi account payable sendiri merupakan utang dagang yang muncul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Nah, utang ini tuh terjadi karena perusahaan menerima barang terlebih dahulu lalu melakukan pembayaran di kemudian hari. Biasanya ini account payable bersifat jangka pendek dan memiliki masa kredit sekitar 30-60 hari. Nah, pengukuran account payable sendiri relatif mudah karena jumlahnya didasarkan pada invoice dari pemasok. Namun, perusahaan ini harus memastikan bahwa barang benar-benar sudah diterima dan pencatatannya dilakukan pada periode akuntansi yang tepat agar laporan keuangannya tidak akan salah saji. Baik, selanjutnya mengenai contagible liabilities. Nah, contagible liabilities sendiri merupakan kewajiban potensial yang keberadaannya ini masih bergantung pada kejadian di masa depan. Nah, salah satu contohnya sendiri dalam materi adalah kasus pada perusahaan hamburger. Nah, jika hamburger ini dijual ternyata terkontaminasi, perusahaan ini harus membayar kompensasi kepada pelanggannya. Namun, kemungkinannya sangatlah kecil, yaitu 1:1 juta. Nah, kasus seperti inilah yang menimbulkan pertanyaan penting, yaitu apakah perusahaan harus mengakui liabilitas atau tidak, kemudian bagaimana mengukurnya, dan bagaimana memperhitungkan ketidakpastian yang ada. Nah, karena itulah IASB terus mengembangkan standar IFRS agar pelaporan contingent liabilities ini menjadi lebih transparan, andal, dan tidak mudah dimanipulasi. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Aulia Esi Saadiah dengan NPM terakhir 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang notes payable atau utang wesel. Jadi utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel dapat timbul dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri menawarkan atau sering disebut sebagai utang wesel dagang sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti penyelesaian tunai normal dan biasanya dilunasi dalam waktu 1 tahun. Namun, dalam beberapa kasus, terutama terkait pinjaman, perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai jangka pendek atau jangka panjang.
tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel juga berbunga atau tanpa bunga. Jadi selanjutnya ada di interest bearing note issue atau penerbitan wesel berbunga. Jadi diasumsikan Castle Bank setuju untuk meminjamkan $100 pada tanggal 1 Maret 2022 kepada Landscape Co. Jika Landscape menandatangani wesel $100, bunga 6%. Jangka waktu 4 bulan, Landscape mencatat penerimaan kas pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. 1 Maret 2022, kas 100.000 dan utang wesel 100.000 untuk mencatat penerbitan wesel 6%, 4 bulan kepada Castle Bank. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan secara semesteran, maka pada tanggal 30 Juni 2022, ia membuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan utang bunga sebesar $2.000. Itu dari $100 dikali 0,06 atau 6% dikali 4 dibagi 12. Dan di 30 Juni 2022, beban bunga $2.000, utang bunga $2.000 itu untuk mengakui bunga selama 4 bulan atas wesel Castle Bank. Jika Landscape menyiapkan laporan keuangan bulanan, beban bunga pada akhir setiap bulan adalah $500 dari $100 dikali 6% dikali 1/12. Dan di 1 Juli 2022, utang bunga 2.000 dan kas 2.000 untuk mencatat pembayaran wesel berbunga, Castle Bank dan akruan bunga saat jatuh tempo. Jadi selanjutnya di zero interest bearing note issue atau penerbitan wesel tanpa bunga. Perusahaan dapat menerbitkan wesel tanpa bunga sebagai pengganti wesel berbunga. Wesel tanpa bunga tidak memerlukan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah pokok yang jatuh tempo dibayar secara penuh, namun dikenakan biaya. Pada saat jatuh tempo, peminjaman harus membayar kembali ke jumlah yang lebih besar dari kas yang diterima pada saat penerbitan. Selisih ini, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai bunga, dapat mewakili bunga tersebut. Nilainya sama dengan nilai nominal wesel yang saat jatuh tempo, yaitu bunga atau diskon yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atas pengguna wesel. Dan diasumsikan di Landscape menerbitkan wesel tanpa bunga sebesar $109, jangka waktu 4 bulan kepada Castle Bank pada tanggal 1 Maret 2022. Nilai kini wesel tersebut adalah $100. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. 1 Maret 2022, kas $100, utang wesel $100 untuk mencatat penerbitan wesel tanpa bunga 4 bulan kepada Castle Bank. Landscape mengkreditkan akun utang wesel sebesar nilai kini wesel yaitu $100. Jika Landscape menerbitkan laporan keuangan semesteran, maka pada tanggal 30 Juni 2022 ia membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan peningkatan utang wesel sebesar $2.000. Di 30 Juni 2022, beban bunga 2.000, utang wesel 2.000 untuk mengakui selama 4 bulan atas wesel Castle Bank pada saat jatuh tempo di 1 Juli 2022. Landscape harus membayar nilai nominal wesel, yaitu di 1 Juli 2022 utang wesel 102.000 dan di kas 102.000 untuk mencatat pembayaran wesel tanpa bunga Castle Bank. Dalam kasus ini, jumlah beban bunga yang dicatat dan arus kas persis sama baik wesel tersebut berbunga maupun tanpa bunga. Perlakuan akuntansinya serupa. Pendekatan ini jarang terjadi karena seringkali pihak peminjam akan menerbitkan wesel berbunga kepada pemberi pinjaman. Perusahaan pemberi pinjaman akan menerima bunga, peminjaman harus membayar, dan selanjutnya adalah current maturities of long-term debt atau jatuh tempo lancar dari utang jangka panjang. Perusahaan melaporkan sebagai kewajiban lancar bagian dari utang jangka panjang atau obligasi, wesel, hipotek yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan, kecuali jika akan dibiayai kembali refinancing dengan utang baru atau akan dikonversi menjadi saham biasa. Dan jika ada pelanggaran perjanjian utang convenience yang memberi hak kepada kreditur untuk menagih segera, maka utang tersebut harus diklasifikasikan sebagai lancar, kecuali ada masa tenggang minimal 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Dan selanjutnya adalah short-term obligation expect to be refinanced, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan biasanya dicatat sebagai liabilitas lancar.
Namun, jika utang tersebut akan dibiayai kembali menjadi jangka panjang, maka tidak perlu menggunakan modal kerja tahun berikutnya. Dulu, klasifikasi utang sering hanya berdasarkan niat manajemen untuk membiayai kembali sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Karena itu diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan apakah utang termasuk liabilitas lancar atau jangka panjang. Dan di kriteria refinancing menurut IASB itu adalah suatu kewajiban jangka pendek dapat dikeluarkan dari kewajiban lancar hanya jika perusahaan memiliki hak pada tanggal pelaporan untuk menunda penyelesaian setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dan hak ini harus dibuktikan dengan perjanjian pembiayaan yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Contoh di kasus Haddad, utang Wesel $3 juta jatuh tempo pada 28 Februari 2023 dan tanggal laporannya 31 Desember 2022. Skenarionya, perjanjian refinancing selesai pada 15 Januari 2023 setelah tanggal laporan, dan utang diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena pada 31 Desember belum ada hak untuk menunda. Dan perjanjian refinancing sudah ada dan berlaku sejak 31 Desember 2022, utang diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Terima kasih. Oke, baik. Pada waktu kali ini saya akan melanjutkan subbab selanjutnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Yazid Fikri Miftah dengan 3 digit NPM terakhir 294. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dividends payable. Definisi dividends payable sendiri adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Direksi atau dalam kasus lain pemungutan suara pemegang saham. Pada tanggal pengumuman, perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur sebesar jumlah dividen yang diumumkan. Karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam waktu 1 tahun sejak pengumuman atau umumnya dalam waktu 3 bulan, mereka mengklasifikasikannya sebagai kewajiban jangka pendek. Di sisi lain, perusahaan tidak mengakui dividen kumulatif yang belum diumumkan pada saham preferensi kumulatif sebagai kewajiban. Mengapa? Karena dividen preferensi sendiri yang tertunggak bukanlah kewajiban sampai Dewan Direksi mengotorisasi pembayarannya. Meskipun demikian, perusahaan harus mengungkapkan jumlah dividen kumulatif yang belum dibayar dalam catatan atau menunjukkannya dalam tanda kurung di bagian modal saham. Terus selanjutnya ada pun konsep-konsep yang mendasari. Konsep-konsep yang mendasari dividen preferensi yang tertunda memang mewakili pengorbanan ekonomi di masa depan yang mungkin terjadi. Tetapi pengorbanan yang diharapkan tersebut tidak berasal dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Pengorbanan tersebut akan berasal dari peristiwa di masa depan atau deklarasi oleh Dewan Direksi. Pengungkapan catatan meningkatkan nilai prediktif laporan keuangan. Dividen yang catatan tambahan, dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban. Tidak memerlukan pengeluaran aset atau jasa di masa mendatang. Perusahaan umumnya melaporkan dividen saham yang belum didistribusikan tersebut di bagian ekuitas karena dividen tersebut mewakili laba ditahan dalam proses transfer ke modal saham. Adapun subbab selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada Customer Advance and Deposits, yaitu uang muka atau deposito yang diterima perusahaan dari pelanggan atau karyawan sebagai jaminan atas kontrak, penggunaan peralatan, atau kemungkinan kerusakan aset perusahaan. Contohnya, perusahaan telekomunikasi dapat meminta deposito untuk perangkat internet atau layanan tertentu. Kewajiban ini diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar tergantung pada kapan hubungan kontrak berakhir dan kapan deposito akan dikembalikan. Kewajiban jangka pendek dapat mencakup deposit tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima deposit dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau layanan sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Misalnya perusahaan seperti Vodafone atau JBR
Seringkali memerlukan deposit untuk peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau untuk mengakses layanan Vodafone lainnya. Vodafone juga dapat menerima deposit dari pelanggan sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan properti. Selain itu, beberapa perusahaan mewajibkan karyawan mereka untuk melakukan deposit untuk pengembalian kunci atau properti perusahaan lainnya. Klasifikasi item-item ini sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang bergantung pada waktu antara tanggal deposit dan pengakhiran hubungan yang memerlukan deposit tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada unearned revenue atau pendapatan yang belum diterima atau pendapatan diterima di muka, yaitu sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan. Contohnya terdapat pada perusahaan penerbit majalah, maskapai penerbangan, atau perusahaan perangkat lunak yang menerima pembayaran lebih dulu untuk layanan di masa depan. Saat kas diterima, perusahaan mencatat kas sebagai aset dan mengakui kewajiban berupa unearned revenue karena perusahaan masih memiliki kewajiban kinerja kepada pelanggan. Setelah jasa atau barang diberikan, kewajiban tersebut dikurangi dan diakui sebagai pendapatan. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa perusahaan belum benar-benar memperoleh pendapatan sampai kewajiban pelayanannya diselesaikan. Oke, kita ke ilustrasinya. Di sini ada contoh ilustrasi, yaitu penerbit majalah seperti Hachette menerima pembayaran ketika pelanggan berlangganan majalahnya. Perusahaan penerbangan seperti China Southern Airlines menjual tiket untuk penerbangan mendatang, dan perusahaan perangkat lunak seperti Microsoft menerbitkan kupon yang memungkinkan pelanggan untuk meningkatkan ke versi perangkat lunak mereka berikutnya. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini mencatat pendapatan yang belum diperoleh yang mereka terima sebelum menyediakan barang atau melakukan jasa? Yang pertama, selanjutnya, ketika suatu perusahaan menerima pembayaran di muka, perusahaan tersebut mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan yang belum diterima. Kedua, ketika suatu perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebit akun pendapatan yang belum diterima dan mengkredit akun pendapatan. Sebagai ilustrasi, anggaplah logo University menjual 10.000 tiket musiman sepak bola seharga $50 per tiket untuk 5 pertandingan kandang mereka. Logo University mencatat penjualan tiket musiman sebagai berikut, yaitu ada cash di debit sebanyak sebesar $500.000 dan unearned sales revenue di kredit sebesar $500.000. Setelah setiap pertandingan, logo University membuat catatan berikut: unearned sales revenue sebesar $100.000 dan sales revenue sebesar $100.000 di kredit. Akun pendapatan penjualan yang belum diterima mewakili pendapatan yang belum diterima. Logo University melaporkannya sebagai kewajiban jangka pendek dalam laporan posisi keuangan karena sekolah tersebut memiliki kewajiban kinerja. Saat pemegang tiket menghadiri pertandingan, logo mengakui pendapatan dan mengklasifikasikan ulang jumlah tersebut dari pendapatan penjualan yang belum diterima menjadi pendapatan penjualan. Pendapatan yang belum diterima merupakan hal yang material bagi beberapa perusahaan. Di industri, misalnya di industri penerbangan, tiket yang terjual untuk penerbangan di masa mendatang mewakili hampir 50% dari total kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada ilustrasi berikut, akan saya jelaskan di slide setelahnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita lihat di buku atau di e-book ada ilustrasi 13.2 menunjukkan akun pendapatan dan laba yang belum diterima yang terkadang digunakan dalam jenis bisnis tertentu. Contohnya ada yang paling kiri, type of business atau tipe bisnis, airline atau penerbangan, yaitu judul akunnya unearned revenue, yaitu unearned passenger ticket revenue. Nah, nama akun atau judul akun yang di revenue-nya yaitu passenger revenue, dan setelahnya dilanjut untuk di bawahnya ada ilustrasi 13.2 pendapatan yang belum diterima dan akun pendapatan. Laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban atas setiap komitmen yang dapat ditebus dengan barang dan jasa. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan yang terkait dengan kewajiban kinerja yang dipenuhi selama periode berikut.
Selanjutnya, apa sih arti angka tersebut dan kewajiban SAP atau sektor akuntansi pemerintah itu apakah baik atau buruk? Oke, kita bahas. Pengguna laporan keuangan umumnya memeriksa kewajiban lancar untuk menilai likuiditas perusahaan dan fleksibilitas keuangan secara keseluruhan. Perusahaan harus membayar banyak kewajiban lancar, seperti utang dagang, gaji terutang, dan pajak terutang cepat atau lambat. Peningkatan substansial dalam kewajiban ini seharusnya menjadi peringatan tentang posisi keuangan perusahaan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua kewajiban lancar. Misalnya, SAP memiliki akun kewajiban lancar yang berjudul kewajiban kontrak atau pendapatan tangguhan dengan saldo pada periode terakhir sebesar 3.028 miliar, yang hampir 24% dari total kewajiban lancar dan lebih dari 13% dari total kewajiban. Akun ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan tangguhan adalah akun kewajiban yang timbul dari penjualan layanan berlangganan cloud dan layanan dukungan perangkat lunak SAP di mana pembayaran dikumpulkan di muka. Analisis pasar membaca peningkatan pendapatan tangguhan tersebut sebagai sinyal positif tentang penjualan dan profitabilitas SAP. Ketika penjualan SAP meningkat, akun pendapatan tangguhannya juga meningkat. Dengan demikian, peningkatan kewajiban merupakan kabar baik bagi penjualan SAP. Pada saat yang sama, penurunan pendapatan tangguhan merupakan kabar buruk, seperti yang dicatat oleh seorang komentator. Perlambatan atau pembalikan pertumbuhan pendapatan tangguhan SAP menunjukkan perlambatan penjualan dan arus kas, yang merupakan kabar buruk bagi investor. Oleh karena itu, peningkatan kewajiban lancar terkadang dapat dilihat sebagai pertanda baik, bukan buruk. Subbab atau bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya adalah terkait pajak penjualan dan PPN yang harus dibayarkan. Nah, keduanya ini merupakan termasuk dalam klasifikasi pajak konsumsi yang dipungut dari pelanggan saat transaksi penjualan jurnal terjadi pada konsumen akhir dalam barang atau jasa. Nah, dari sini kita langsung saja ke pembahasan pertama, yakni terkait utang pajak penjualan dengan ilustrasi supermarket Halo menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Dengan asumsi tarif pajak penjualan 10%, maka supermarket Halo mencatat jurnal kas pada pendapatan penjualan dan utang pajak penjualan dengan pendapatan penjualan yakni sebanyak 2.400 dengan ditambahkan tarif pajak penjualan 10% yakni 240, kemudian ditotal dengan menjadi 2.640 pada yang dimasukkan ke dalam kas itu tadi. Kemudian supermarket Halo mencatat hutang pajak penjualan tapi belum disetorkan kepada orkas pajak, jadi hanya mencatat saja. Kemudian pada waktu yang tepat supermarket Halo mencatatkan 240 ke otoritas pajak. Nah, kemudian jika penerimaan pajak penjualan tidak sesuai, maka perusahaan harus menyesuaikan akun untuk mengakui untung atau rugi. Banyak perusahaan yang tidak memisahkan pajak penjualan dan penjualan saat terjadinya transaksi, melainkan dicatat ke total akun. Nah, dari sini, untuk mencerminkan penjualan aktual dan kewajiban pajak dengan benar, kewajiban pajak penjualan dengan benar, perusahaan mendebit akun sejumlah pajak terutang dan mengkredit akun terutang dengan sejumlah yang sama. Dari sini, ilustrasinya adalah anggaplah saldo akun pendapatan penjualan sebesar 150.000 termasuk pajak penjualan sebesar 4%. Dengan demikian, jumlah yang tercatat itu terdiri dari jumlah penjualan ditambah pajak penjualan sebanyak 4% dari jumlah penjualan. Dari sini, perhitungannya untuk mengetahui jumlah pajak penjualannya adalah dengan membagi 150.000 tadi dengan 100% ditambah 4% yang berarti 1,4 dengan menghasilkan 144.230,77. Nah, dengan kewajiban pajak penjualan adalah sebesar 5.769,23 diperoleh dari total 144.230,7 tadi dikali 4%, atau dapat diperoleh dari 150.000 dikurangi 144.230,77 dengan pencatatan jurnal yakni pendapatan penjualan pada utang pajak penjualan dengan jumlah 5.769,23. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait PPN yang harus dibayarkan, yang dimana kita memakai ilustrasi yang tadi yakni supermarket Halo.
Di sini kita perlu memahami bagaimana roti-roti tersebut disiapkan untuk dijual. Nah, dari sini, ilustrasi yang pertama adalah Hill Farm Sweet menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Kemudian, Hill Farm Wheat mencatat jurnal penjualan tersebut dengan asumsi PPN sebesar 10%. Dari sini, jurnalnya adalah kas pada pendapatan penjualan dan PPN yang harus dibayarkan, yang dimana pendapatan penjualan ditulis sebanyak 1.000 dengan PPN yang harus dibayarkan 10% dari 1.000 yakni 100 dan di total menjadi 1.100 dalam kas. Nah, untuk ilustrasi yang kedua adalah Sunshine Baking membuat roti dari gandum dan menjualnya ke halus supermarket sebesar 2.000, seharga 2.000. Kemudian Sunshine Baking mencatat jurnal penjualan dengan asumsi PPN 10%. Nah, caranya masih sama, pendapatan penjualan 2.000, PPN yang harus dibayarkan 200, yakni 10% dari 2.000. Di total kemudian masukkan dalam kas banyak 2.200. Nah, dari sini kita dapat memperoleh perbedaan dari pajak penjualan dan PPN itu sendiri, yang dimana karakteristik yang pertama adalah dari cara pemungutan, di mana pajak penjualan dipungut di setiap tahap rantai pasok, sedangkan PPN itu sendiri dipungut hanya di tahap akhir, yakni tahap konsumen. Kemudian karakteristiknya, dalam pajak penjualan terdapat risiko kecurangan yang rendah karena masih terdapat cek silang otomatis. Namun dalam PPN risiko terjadinya kecurangan itu merupakan tinggi, yang dimana PPN ini mudah dihindari dan mudah dimanipulasi. Kemudian dalam karakter administrasi, pajak penjualan ini dapat terbilang rumit karena harus mencatat kredit pajak dan HPP-nya. Sedangkan dalam PPN, administrasinya ini dapat dibilang sederhana karena hanya mencatat saat jurnal jual final. Kemudian yang terakhir adalah beban pajak, di mana keduanya ini sama-sama ditanggung oleh konsumen terakhir. Selanjutnya adalah utang pajak penghasilan, yang dimana dalam hal ini dasar pengenalannya adalah dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penghasilan tahunan bersih dari suatu bisnis. Dari sini, utang pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Kemudian, tata cara pembayarannya adalah dilakukan secara berkala, di mana perusahaan wajib melakukan pembayaran pajak di muka atau sebagai angsuran pajak sepanjang tahun berdasarkan estimasi total pajak. Kemudian terdapat perbedaan antara akuntansi dan dalam fiskal, di mana jumlah pajak terutang ke pemerintah seringkali berbeda dengan beban pajak yang dilaporkan di laporan keuangan karena adanya perbedaan aturan hukum pajak dengan standar akuntansi atau IFRS. Kemudian selanjutnya adalah liabilitas terkait karyawan, yang dimana perusahaan melaporkan jumlah terutang kepada karyawan sebagai liabilitas lancar pada akhir periode dengan 3 jenis, yakni yang pertama adalah potongan gaji, di mana ini meliputi pajak, premi asuransi, tabungan, dan iuran serikat pekerja. Yang kedua adalah terkait absensi berbayar, yang mana ini merupakan cuti atau sakit yang tetap dibayar, dan yang terakhir adalah bonus. Dari pajak itu sendiri terdapat beberapa contoh, yakni pajak jaminan sosial dan pemotongan pajak penghasilan. Dan di mana pajak jaminan sosial ini sendiri berarti pemerintah mendanai manfaat sosial baik pensiun ataupun pengangguran dari sisi pajak karyawan dan maupun pemberi kerja. Perusahaan wajib melaporkan pajak yang belum disetorkan tersebut sebagai penghasilan sebagai liabilitas lancar. Kemudian, yang selanjutnya adalah pemotongan pajak penghasilan, yang dimana undang-undang mewajibkan memberi kerja untuk memotong pajak penghasilan langsung dari gaji karyawan berdasarkan tabel pajak pemerintah yang dipengaruhi oleh besarnya gaji, status pernikahan, dan jumlah tanggungan. Selanjutnya adalah cuti berbayar, yakni adalah cuti yang dibayarkan dari pekerjaan seperti cuti liburan, sakit, cuti melahirkan, cuti ayah, ataupun cuti juri. Nah, jenis hak cuti ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hak yang sudah terjamin, kemudian hak yang terakumulasi, dan hak yang tidak terakumulasi. Hak yang terjamin ini sendiri merupakan hak yang sudah diperoleh dari awal, sehingga walaupun sang karyawan ini sudah terjadi putus hubungan kerja, hak tersebut masih ada. Kemudian hak yang terakumulasi ini merupakan hak yang masih dapat dipakai di periode selanjutnya apabila hak tersebut diperoleh di periode saat ini dan belum digunakan.
Nah, hak yang tidak terakumulasi ini merupakan kebalikan dari hak yang terakumulasi, di mana hak yang diperoleh di periode ini akan hangus jika tidak digunakan di periode ini untuk periode selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah bonus, di mana ini merupakan tambahan gaji dianggap sebagai beban operasional, bukan pembagian laba, karena timbul dari jasa karyawan. Nah, dari sini, contoh dari bonus itu sendiri, gaji sebanyak 1.000 dan bonus sebanyak 700. Nah, dari sini jurnalnya ditulis sebagai utang upah dan gaji sebanyak 1.700 dan pada kas 1.700. Kemudian yang di atasnya merupakan contoh dari pemotongan pajak penghasilan, yang dimana contohnya adalah penggajian mingguan sebanyak $10.000 dikenakan pajak dari jaminan sosial sebanyak 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebanyak 1.320 dan iuran serikat pekerja sebanyak $88. Dari sini perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan ditambahkan dengan potongan. Dari sini berikut daftarnya. Dari sini biaya gaji dan upah 10.000, kemudian PPh yang dipotong 1.320, utang pajak jaminan sosial 800, utang iuran pekerja 88, dan dari sini yang ditotalkan sebanyak kas dengan sebanyak 7.792 dengan pencatatan jurnal sebagai beban pajak penggajian pada utang pajak jaminan sosial sebanyak 800. Memasuki di definisi dan pengakuan provision, di mana provision adalah kewajiban dengan waktu atau jumlah yang belum diketahui ataupun belum pasti. Seperti artinya itu kayak estimate liability, contohnya bisa meliputi di biaya litigasi, garansi produk, dan restrukturisasi bisnis, ataupun kerusakan lingkungan. Perbedaan provision dan utang adalah tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi terikat jumlah atau waktu pembayarannya. Di saat provision ini mempunyai 3 syarat. Salah satunya ada kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jadi di saat 3 syarat tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka provision tidak bisa diakui di laporan keuangan. Sekarang kita masuk ke cara mengukur provision itu sendiri. Measurement of provision dilakukan berdasarkan base estimate. Salah satunya yaitu estimasi terbaik atas biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Penentuan estimasi yang dilakukan dengan pertimbangan manajemen, pengalaman masa lalu ataupun historic cost, dan pendapat ahli, serta informasi relevan lainnya yang sesuai dengan pengakuan provision itu sendiri. Jadi contoh penerapannya bisa kita lihat di Toyota, di mana dia menghitung biaya garansi berdasarkan probabilitas kerusakan produk. Jenis-jenis provision yang umum bisa meliputi gugatan hukum, garansi, kewajiban pembayaran tertentu, kerusakan lingkungan, bonus kontrak ataupun kontrak yang merugikan, dan restrukturasi itu sendiri. Untuk litigasi provision adalah profession yang dimana dia berkaitan dengan gugatan hukum atau klaim terhadap perusahaan. Jadi dalam penentuan apakah kewajiban harus dicatat, perusahaan mempertimbangkan beberapa faktor yang bisa kita lihat, ada 3 di sini, yaitu periode terjadinya penyebab gugatan, probabilitas hasil yang merugikan, kemampuan perusahaan untuk mengestimasi jumlah kerugian secara wajar. Jadi jika kemungkinan kerugian besar dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal, maka provision harus diakui dalam laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ketentuan garansi atau yang dalam istilah akuntansi disebut dengan warranty provision. Jadi gini, garansi itu sebenarnya janji dari penjual ke pembeli. Janjinya apa? Penjual janji akan memperbaiki produk kalau yang dijual itu ternyata ada kekurangan. Entah itu cacat, kualitasnya kurang, atau performanya tidak sesuai. Contohnya adalah garansi mobil. Biasanya kan mobil tuh dikasih garansi 3 tahun atau 100.000 km. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah garansi ini kan terjadi di masa depan, tapi perusahaan sudah punya kewajiban sekarang. Karena itu dalam akuntansi biaya garansi ini dicatat sebagai provision atau penyisihan, yang artinya perusahaan itu mengakui liabilitas atau utang sekarang juga selama bisa diestimasi dengan wajar.
ada dua jenis garansi yang perlu kita tahu. Yang pertama ada assurance type warranty. Ini adalah garansi standar yang melekat pada produk. Jadi begitu kalian beli, udah otomatis dapat garansi. Garansi ini juga cuma menjamin bahwa produk tidak cacat saat penjualan. Karena sifatnya melekat, dia tidak dianggap sebagai kewajiban kinerja terpisah. Lalu yang kedua ada service type warranty. Service type warranty ini garansi tambahan yang dijual terpisah. Contohnya ketika kita beli laptop, kita ditawari garansi 2 tahun lagi dengan bayar ekstra. Nah, itu adalah kewajiban kinerja terpisah karena pelanggan membayar untuk layanan ekstra. Langsung ke ilustrasi. Yang pertama itu assurance type. Jadi di sini ada perusahaan Denson menjual 100 mesin seharga 5.000 per unit. Jadi total penjualannya adalah 500.000. Lalu estimasi biaya garansi per mesin 200, jadi totalnya 20.000. Selama 2022 mereka sudah mengeluarkan biaya garansi aktual 4.000 dan sisanya 16.000. Akan dikeluarkan tahun 2023. Kita di sini disuruh membuat jurnalnya. Jadi yang pertama saat penjualan kita catat kas 500.000 pada pendapatan penjualan sebesar 500.000. Kedua, saat ada biaya garansi aktual di tahun 2022, kita catat beban garansi 4.000 pada kas atau persediaan 4.000. Ketiga, di akhir tahun 2022, kita buat jurnal penyesuaian beban garansi pada liabilitas garansi sebesar 16.000. Lalu yang terakhir, tahun 2023 saat biaya aktual terjadi, kita mencatat liabilitas garansi pada kas, yaitu sebesar 16.000. Pada slide ini kita akan membandingkan dua jenis garansi tadi, plus kita lihat contoh untuk service type warranty. Jadi perbedaan paling mendasar adalah assurance type itu melekat, otomatis ada, sedangkan service type itu dijual terpisah. Karena itu assurance type bukan kewajiban kinerja terpisah, sedangkan service type itu adalah kewajiban kinerja terpisah. Lalu pengakuan pendapatan. Assurance type itu langsung diakui semua saat penjualan. Dengan service type itu ditangguhkan dulu sebagai unearned revenue, baru diakui bertahap selama masa garansi. Lalu pada pengakuan beban, assurance type diestimasi di awal penjualan, sedangkan service type dicatat saat biaya benar-benar terjadi. Lalu ada ilustrasi untuk service type warranty. Di sini Hamdin Auto menjual mobil seharga 30.000. Pelanggan juga membeli garansi layanan tambahan 3 tahun seharga 900. Estimasi biaya garansi standar atau assurance type-nya adalah 700. Selama tahun 2022, biaya garansi standar aktual yang dikeluarkan 500. Pendapatan dari garansi layanan diakui secara garis lurus. Buat jurnal di tahun 2022 dan tahun 2025. Jadi solusinya adalah Januari 2022 saat penjualan, kas itu sebesar 30.900 dicatat. Pendapatan penjualan 30.000 dan sisanya 900 itu dicatat sebagai unearned warranty revenue atau pendapatan diterima di muka. Lalu sepanjang 2022, biaya garansi standar aktual itu 500, beban garansinya 500 pada kas atau persediaan 500. Di akhir 2022, kita catat estimasi biaya garansi standar, beban garansinya 200, liabilitas garansi 200. Ingat estimasi awal itu kan 700, sudah dipakai 500 jadi sisanya 200. Lalu di tahun 2025 kita akui pendapatan dari garansi layanan. Karena 3 tahun maka setiap tahun 300. Jadi jurnalnya unearned warranty revenue 300 pada pendapatan garansi 300. Pada slide selanjutnya ini kita membahas consideration payable. Istilah kerennya tapi sederhananya ini adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Bentuknya tuh macam-macam, bisa premi, kupon, rabat, cashback, atau hadiah. Contoh yang paling sering kita temui adalah kumpulkan 10 bungkus mie instan, tambah uang, dapat panci. Dampak akuntansinya ketika perusahaan menjual produk dan menjanjikan imbalan, maka perusahaan itu punya kewajiban di masa depan. Jadi harus dicatat sebagai liabilitas, namanya premium liability. Biaya preminya sendiri diakui pada periode penjualan terjadi, sesuai prinsip expense recognition. Di akhir periode, perusahaan harus mengestimasi berapa persen dari imbalan yang kemungkinan besar akan tembus pelanggan. Persediaan premi misalnya mangkok atau panci yang belum dibagikan, dilaporkan sebagai aset lancar. Di sini ada ilustrasi
Fluffy Cake Mix menjual kotak kue seharga 3 per kotak. Promosi setiap 10 tutup kotak itu nambah 1. Pelanggan mendapat mangkok pencampur. Harga pokok mangkok bagi perusahaan adalah 2. Perusahaan mengestimasi 60% tutup kotak akan ditebus. Data tahun 2022 membeli 20.000 mangkuk dikali dengan 2 menjual 300.000 kotak kue. Tutup kotak yang ditebus 60.000. Kita disuruh buat jurnalnya. Jadi solusinya adalah ada 4 jurnal di sini. Yang pertama, saat kita beli persediaan premi, itu jurnalnya persediaan premi pada kas sebesar 40.000. Kedua, saat menjual kotak kue adalah kas pada pendapatan penjualan sebesar 900.000. Ketiga, saat terjadi penebusan, kita hitung dulu 60.000 tutup kotak dibagi 10 sama dengan 6.000 mangkuk yang diberikan. Pelanggan membayar 1 per 10 tutup. Jadi kas masuk itu 6.000. Beban premi yang timbul dari penebusan ini adalah nilai mangkuk yang diberikan, yaitu 6.000 dikali dengan 2 sama dengan 12.000. Tapi karena ada uang dari pelanggan, jurnalnya yaitu kas beban premi itu sejumlah 6.000 dan 6.000, lalu pada persediaan premi sebesar 12.000. Dan yang terakhir jurnalnya adalah jurnal penyelesaian akhir tahun. Kita hitung estimasi total penebusan, yaitu 300.000 tutup dikali dengan 60% sama dengan 180.000 tutup. Itu setara dengan 18.000 mangkuk. Biaya bersih per mangkuk bagi perusahaan adalah 2. Harga beli dikurangi dengan 1, yaitu uang dari pelanggan, jadi sama dengan 1. Jadi total estimasi beban premi bersih itu adalah 18.000 dikali dengan 1, jadi 18.000. Sudah terjadi penebusan sebesar 6.000 dari jurnal ketiga, maka sisa liabilitasnya adalah 12.000. Lalu jurnalnya di sini adalah beban premi pada liabilitas premi sebesar 12.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi perusahaan besar seperti perusahaan minyak itu punya tanggung jawab hukum untuk membersihkan lokasi mereka di masa depan. Nah, menurut dari sumber, biaya ini tuh harus catat sekarang meskipun bayarnya memang masih lama. Nah, kita juga pakai nilai tunai untuk menghitungnya. Tapi dari sisi keunikannya, biaya ini juga tidak langsung menjadi beban, tapi ditambahkan ke nilai asetnya. Nah, lalu nantinya akan disusutkan setiap tahunnya. Ada juga biaya bunga tahunan yang memang disebut unwinding the discount, itu karena nilai utangnya terus mendekati nilai asli seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kontrak memberatkan itu seperti jebakan biaya. Jadi contohnya, di buku itu ada pabrik yang sudah tidak dipakai, tapi dia masih terikat kontrak sewa yang memang tidak bisa dibatalkan. Jadi karena kita itu harus tetap membayar sewa, padahal tidak dapat untung apa-apa. Nah, IFRS itu mewajibkan kita mengakui kerugian itu sekarang sebagai liabilitas. Tapi kita juga ambil angka terkecil di antara lanjut bayar atau memang kita harus membayar denda putus kontrak. Nah, restrukturisasi itu adalah perubahan besar di mana seperti kita menutup divisi. Nah, di sini itu perusahaan sering tergoda memasukkan banyak biaya biar laba di masa depan itu terlihat lebih bagus. Tapi menurut standar IFRS itu sangat ketat karena hanya biaya langsung seperti seperti pesangon yang boleh masuk. Jadi biaya operasional masa depan itu seperti melatih karyawan yang baru, itu tidak boleh dicatat sebagai provisi karena itu urusan operasional nanti. Nah, itu juga bukan kewajiban kita di masa sekarang. Nah, kontingensi itu utang atau aset yang masih mungkin iya atau bisa jadi mungkin tidak. Karena bedanya dengan provisi, kontingensi ini tidak muncul di angka neraca. Kalau peluangnya itu cuma 5-50%, cukup tulis di catatan kaki saja agar investor itu tahu resikonya apa. Nah, untuk aset, itu akuntansi juga sangat mewarning untuk
hati-hati karena kita tidak boleh mencatat keuntungan itu sampai benar-benar hampir bisa atau pasti terjadi. Nah, yang terakhir, soal penyajian. Nah, liabilitas lancar itu biasanya tidak didiskontokan karena jangka waktunya yang pendek. Nah, untuk menganalisis, kita pakai rasio lancar untuk melihat kemampuan bayar utangnya. Kita ada juga rasio cepat atau acid test, di mana itu lebih ketat karena membuang persediaan dari hitungan, dan itu penyebabnya karena persediaannya tidak selalu bisa cepat akan menjadi uang tunai.